inang yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali di malam hari yang indah ini kita disapa oleh firman kebenaran akan Tuhan. Semoga firman ini dapat memberikan kita kekuatan serta semangat yang baru untuk menjalani proses kehidupan di tahun 2021. Sebelum kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan atas setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan hari lepas hari. Di malam hari yang indah ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami mau mendengarkan suara kebenaran akan firman Tuhan. Terlebih dahulu ampunilah juga ya Bapa segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk mendengarkan firman Tuhan, dan ingatkan kami Bapa, kami bisa mempraktekkan setiap kehendak-Mu, setiap firman-Mu di dalam buah kehidupan kami yang nyata di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah saat ini ya Bapa, dan kami siap untuk mendengar. Amin. Amang dan inang yang terkasih, mari kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Wahyu 11 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-19. Wahyu 11 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-19. Perkenankanlah saya untuk membacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sangkakala yang ketujuh, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah, sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada. Karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar, dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi, dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat dan deru guru, dan gempa bumi, dan hujan es lebat. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Tema kita di renungan malam yang indah saat ini, amang dan inang yang terkasih, adalah Allah selalu menyertai setiap umat pilihannya. Kalau kita boleh tahu, kitab Wahyu itu adalah kitab tentang pengharapan, kitab tentang peringatan. Apa artinya amang dan inang yang terkasih? Kitab pengharapan artinya digambarkan di dalam kitab Wahyu itu adalah tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kedatangan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Artinya pada saat orang-orang kudus, orang-orang benar, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang setia melayani Tuhan di berbagai aspek bidang kehidupan, sekalipun menerima intimidasi, penganiayaan, tetapi ketika mereka bertahan, dan pastinya mereka akan memperoleh pengharapan. Ketika mereka sudah menyelesaikan kehidupan di tengah dunia ini, dan mereka memiliki kesetiaan di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan piala kemenangan. Itulah arti kitab pengharapan. Dan apa arti kitab peringatan di dalam Wahyu ini? Dikatakan bahwa setiap manusia yang melakukan baik perbuatan
perbuatan yang jahat maupun perbuatan yang baik menerima upah dari Allah. Artinya peringatan kepada orang-orang yang sering melakukan perbuatan jahat. Peringatan kepada orang-orang yang sering melanggar kebenaran akan firman Tuhan. Memperingatkan supaya sebelum ada tanda-tanda akhir zaman, sebelum ada tanda kedatangan Yesus Kristus, maka sudah seharusnya memiliki buah pertobatan. Kalau kita boleh melihat, dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam Wahyu 11 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-19. Dikatakan dan digambarkan ada sangkakala ke-7. Artinya itulah tanda kedatangan Sang Juru Selamat ke tengah-tengah dunia. Biasanya tanda-tanda akhir zaman itu selalu diiringi dengan adanya peperangan, gempa bumi, adanya penderitaan, adanya kegersangan rohani, dan lain sebagainya. Seringkali tanda-tanda itu membuat kita khawatir, takut menghadapi semuanya. Tetapi percayalah, dikatakan bahwa sebagai orang-orang yang sudah dimenangkan di dalam Kristus, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap umat pilihannya. Ia selalu menyertai kemanapun langkah kehidupan setiap orang-orang yang berada di dalam areal kebenaran akan firman Tuhan. Dikatakan terbukalah bait suci Allah yang ada di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjian di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan guru dan gempa bumi dan hujan lebat. Artinya itu adalah tanda bahwa Yesus atau Allah memiliki kuasa yang mutlak atas kehidupan di dunia ini. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu akan setiap kejadian yang terjadi ketika tanda-tanda akhir zaman akan terjadi. Tetapi percayalah, ketika kita memiliki suatu komitmen, ketika kita memiliki suatu kesetiaan untuk tetap menjalankan setiap kehendak Tuhan, sekalipun kita menerima intimidasi, penganiayaan, penderitaan di tengah-tengah dunia ini, tetapi Tuhan akan selalu memegang tangan kita kemanapun kita melangkah, dan Ia tidak pernah memberikan sesuatu yang tidak baik kepada orang-orang yang selalu mengandalkannya. Kesimpulan daripada renungan malam saat ini, Amang dan Inang yang terkasih, ketika tanda-tanda akhir zaman terjadi, seringkali secara manusia, secara kedagingan kita merasa takut, ragu dan khawatir. Tetapi jangan pernah meragukan Allah di dalam hidup kita. Percayalah bahwa Ia memiliki otoritas ilahi untuk menolong kita, untuk menyertai kita, asalkan kita tetap setia, memiliki iman pengharapan yang teguh hingga suatu saat nanti kita kembali kepadanya. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas renungan malam yang indah ini. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini dapat memberikan kami suatu kekuatan, harapan dan pengharapan yang baru Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Ingatkan kami Tuhan, bukan hanya kami menjadi pendengar firman, tapi bisa menjadi pelaku firman. Berkati Tuhan seluruh jemaat GKPA Penjernihan, berkati seluruh majelis GKPA Penjernihan, berkati pendeta Inang Pendeta Vero, Amang Pendeta Ramli Hutapea di dalam pelayanan dan keluarganya ya Tuhan. Dan kalaupun ada yang sakit ya Bapa di antara jemaat GKPA Penjernihan, biarlah Tuhan Engkau yang menyembuhkan. Kalaupun ada yang
merasakan suatu kesedihan, biarlah Tuhan Engkau yang menghapus air mata mereka. Kalaupun ada yang berduka, biarlah Tuhan Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Tuhan sudah mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Horas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.